terkini dari kami terkait dengan webinar atau informasi produk atau sharing berbagai macam informasi. Kadang juga kami melakukan games di sesi webinar. Nanti Bapak Ibu juga bisa ikuti dan mendapatkan hadiahnya. Baik, sebelum mulai kami ingin memperkenalkan diri. Saya Danang Kurniawarman yang menjadi pembicara dan juga moderator di pagi hari ini. Saya ditemani oleh rekan saya, Mas Ganes Pradito. Nah, pagi hari ini DataScript dari salah satu bisnisnya, kami dari Business Surveying and Engineering, kami memiliki solusi yang kita katakan sebagai all-in-one solution untuk surveying solution dan engineering solution, di mana kami memberikan informasi atau sharing bagaimana pemanfaatan dokumentasi dari 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Jadi tren saat ini di revolusi industri 4.0 yang Bapak dan Ibu semua sudah rasakan ya, apalagi di era pandemi ini semua bersifat digital. Nah, revolusi industri ini membuat kita harus bergerak dari data fisikal, dari data-data yang sifatnya dulu mungkin bertumpuk dokumen, mungkin bentuk bangunan, itu semua sudah bisa dilakukan digitalisasi. Nah, kenapa digitalisasi penting? Itu nanti yang akan coba kita sharing di pagi hari ini. Mungkin bisa menjadi manfaat yang bisa kita ambil informasinya. Nah, DataScript hadir dengan solusi yang sudah juga berpartner dengan atau menjadi partner dari LKPP e-katalog. Jadi produk yang atau solusi yang hari ini kami sampaikan itu sudah tersedia di e-katalog LKPP. Baik, salah satunya adalah Cezur dan nanti akan kita share juga mengenai pemanfaatan color track. Nah, secara skim bisa dilihat di screen bahwa kita mengcapture dari data 2D dan 3D, kemudian kita melakukan processing data, kita bisa lakukan visualisasi dengan printing maupun 3D printing, lalu kita melakukan filing data, dan kembali kita melakukan archiving untuk updating dan pemutahiran data. Jadi kami sendiri DataScript sudah berpartner cukup lama dengan Caesar dan Calatrack. Caesar mulai tahun 2018 dan Calatrack sudah sebenarnya historical lebih lama lagi, tapi efektif kita start di 2015. Jadi kita sudah mendistribusikan lebih dari ribuan unit untuk Caesar di seluruh Indonesia, dan Calatrack pun juga sama, kita sudah mendistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia yang sudah menggunakan solusi ini. Baik, kenapa kami ambil tema atau topik mengenai digitization as a way to survive an economic crisis. Nah, Bapak Ibu semua sadari kita sekarang pun kita dalam masa PPKM ya, sehingga kita harus membatasi ruang gerak kita, mobilitas kita, dan bahkan di pekerjaan pun beberapa instansi atau beberapa kantor harus bekerja dari rumah secara total. Nah, semua ini tentu akan sangat terdampak ketika kita harus bekerja dengan flow yang selama ini kita lakukan, terutama untuk dokumen-dokumen fisik. Tidak hanya itu, kalau kita lihat di 3 isu yang saya angkat di screen, ada arsip dokumen kuno, itu pasti mempunyai value atau nilai yang sangat tinggi, dan itu pun harus dilakukan digitalisasi. Ya. Ini isu terbaru yang saya petik dari Times Indonesia, itu bahkan pemerintahan Kabupaten Gresik melakukan ini di bulan Mei lalu. Lalu BPN kita tahu sendiri, Badan Pertanahan Nasional, bahkan sudah mencanangkan ya digitalisasi untuk seluruh dokumen pertanahan, sertifikat tanah, buku warga tanah yang selama ini kita kenal berbentuk fisik, sudah akan dilakukan secara digital. Lalu salah satu ahli ekonom bahkan menyatakan, Nigel Gisom dalam satu artikelnya, bahwa digitalisasi ini kunci untuk driving di ekonomi saat ini. Jadi mungkin sebelum pandemi pun orang sudah bicara revolusi industri 4.0. Nah, ditambah dengan kondisi pandemi ini betul-betul mempercepat pemanfaatan digitalisasi. Nah, terkait dengan beberapa artikel saya juga mengutip beberapa konsultan bisnis ya yang cukup ternama, Deloitte dan McKinsey. Mereka pun juga meng-highlight bahwa digitalisasi itu betul-betul menjadi tools yang utama untuk surviving di era COVID sekarang, terutama di era bisnis. Jadi bahkan yang menarik kalau kita lihat tabel dari McKinsey and Company, dia membuat percepatan proses. Jadi kalau yang tadinya weekly menjadi yang biasanya kita lakukan mingguan, mungkin updating data mingguan, sekarang dipercepat untuk data lebih cepat datanya untuk dicek. Kemudian yang tadinya bulanan mungkin bisa menjadi mingguan, yang tadinya mingguan menjadi harian. Nah, semua proses ini mulai dari skenario bisnis mungkin, analisis, perhitungan profit ya, mungkin yang di kalangan bisnis atau mungkin di instansi, mungkin pembaruan data, kita sadari sebenarnya mungkin di bidang kesehatan sekalipun ya saat ini data yang pasien dan lain sebagainya harus terus terupdate, harus terus tersajikan secara up to date. Nah, kalau tidak ada proses digitalisasi, tentu hal ini akan sangat sulit ya. Kalau semuanya berbasis hard copy, physical data, maka ini akan menjadi tantangan yang berat. Tapi ketika semua sudah digital, maka percepatan ini menjadi sangat
mudah dan juga tentu mendukung proses sehingga semua analisis dan kebijakan bisa dibuat secara efektif dan efisien. Nah, bahkan presiden kita pun di bulan Agustus lalu ya sudah mencanangkan 5 langkah percepatan transformasi digital, di mana salah satunya adalah melakukan proses digitalisasi di berbagai instansi. Jadi ini sangat menarik, bahkan pemerintah kita pun sudah menekankan untuk segera melakukan transformasi digital. Nah, kita kembali nih, sekarang bagaimana cara kita menyimpan data dan mengolah data. Jadi saya rasa semua hampir sama. Kita melihat beberapa data, apa sih yang kita lakukan untuk menyimpan data sekarang? Mungkin beberapa ada yang berbentuk dokumen yang kita print, kita filing, kita tumpuk, bisa jadi di meja kita atau mungkin di ruang kerja kita yang bertumpuk dengan sangat banyak bisa jadi, atau mungkin beberapa sudah melakukan saat ini yang bersifat digital atau electronic file. Ada yang berbentuk PDF, Excel, Word, ya, berbagai dokumen yang sifatnya electronic file, tapi juga disandingkan dengan dokumen yang sifatnya hard copy, yang kita form misalnya harus kita print, kita isi manual, kemudian kita digitalisasi. Jadi ini adalah proses dalam pengolahan data dokumen. Tapi ada yang menarik nih, kalau kita berkaca ke statement yang di bawah ya dari Pak, saya kutip dari Pak Imam Gunarto di salah satu berita di Tribun News, beliau mengatakan bahwa dari 514 kabupaten kota itu baru 169 yang kategori baik dalam pengarsipan dokumen. Artinya harus ya mungkin kurang lebih 30% dari keseluruhan kabupaten kota di Indonesia ini yang sudah menerapkan arsip digital dan juga pengarsipan dokumen dengan baik. Nah, ini artinya ada hampir 60% lebih yang belum menerapkan itu secara baik dan pengarsipan secara betul menurut ANRI. Jadi memang ini challenge yang atau kendala yang kita hadapi di lapangan dan itu harus ditemukan solusinya. Nah, secara konsep pengolahan dokumen, sebelum tadi kita bicara bagaimana sih merubah dari fisikal menjadi digital atau bagaimana mengakselerasi di tengah pandemi dan di kondisi sekarang, kita harus bergerak menjadi digital. Kita harus balik dulu nih. Dokumen sendiri itu punya proses ya. Filing dokumen data ini punya proses dan kita harus lihat dulu proses itu seperti apa. Nah, ada 5 poin yang saya coba highlight. Mungkin Bapak Ibu yang memang bidang kearsipan bisa lebih detail, tapi saya sharing ada 5 poin. Poin pertama itu adalah pembuatan dan distribusi. Jadi dokumen di-create dan dibuat lalu ditransferkan. Lalu ada filing dan penyimpanan, kita tadi kita filing, kita simpan, kita taruh di area arsip dan sebagainya. Kemudian kita juga ada pemulihan dan keamanan terhadap bencana, misalnya keamanan ya termasuk. Kemudian manajemen proses bisnis. Dokumen itu kan bergerak ya dari A to A ke B ke C agar ada validasi, ada perbaikan, ada revisi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah proses. Lalu yang terakhir adalah pembuatan indexing. Jadi dokumen itu kita indexing, kemudian nanti akan dicari dan akan diupdate, akan digunakan oleh pihak-pihak lain. Nah, ada beberapa problem yang kita hadapi di kondisi sekarang. Kalau kita masih belum melakukan secara fisikal ya, atau challenge yang kita hadapi, kendalanya. Pertama tuh dibutuhkan perencanaan biaya produksi ya, dokumen dan penyiapan material. Tentu kita harus beli kertas, kita harus beli tintanya dan sebagainya. Itu harus repetitif, artinya perencanaan biaya harus terus continuous. Kemudian dibutuhkan material untuk proses duplikasi. Jadi ya tadi mesin-mesin duplikator harus ada, kemudian tempat harus ada, filing kabinet, lemari pengarsipan semuanya harus tersedia dengan baik supaya ketika dokumen itu bergerak semuanya bisa tersimpan dengan baik. Kemudian pencatatan manual ya, kita harus dependensi untuk manual catat, penomoran, penanggalan, dan indexing itu harus dilakukan secara manual dan itu kadang menyulitkan dalam proses distribusi. Mungkin dokumen sudah terlanjur berjalan, kemudian terjadi revisi harus diganti dan sebagainya. Ini pasti akan sangat merepotkan dari segi workflow. Dan di era pandemi sekarang, di mana semua orang bekerja secara work from home atau WFH, tentu ini sangat menyulitkan dan apalagi di proses bisnis ya, ini akan menjadi hal yang menghambat. Oke, kemudian permasalahan filing tadi saya bilang. Jadi ketika dokumen mungkin sifatnya masih redundant, tidak terlalu besar, akan sangat mudah untuk kita memfiling, kita meletakkan di kabinet, kita lakukan di filing kabinet gitu ya. Tapi ketika dokumen bertambah dan terus bergerak, maka dibutuhkan perluasan area, penomoran juga harus continuous dengan konsisten dan baik. Nah, terkadang ketika semua ini sudah dilakukan secara tidak update, ya terutama kondisi sekarang mungkin dokumen menumpuk, filing sudah menumpuk, ini akan menjadi semua terbengkalai. Akibatnya pencarian dokumen lebih lama, kemudian proses identifikasi juga menjadi lebih memakan waktu, dan ini sangat menghambat di dalam proses filing dan penyimpanan. Oke, poin berikutnya untuk permasalahan pada pembuatan indexing. Sama seperti case yang pertama, indexing mungkin akan mudah ketika dokumen bertumpuk, ketika dokumen proses terjadi, jika jumlahnya sedikit.
Kalau jumlahnya tidak banyak, tentu itu akan memudahkan bagi kita. Tapi kalaupun kita sudah melakukan indexing dengan baik, sudah tercatat dengan baik, tapi tetap saja pasti ada waktu, takes time untuk kita mencari. Kapan sih dokumen yang kita create tahun 2020 misalnya, atau 2019, mungkin kita butuh waktu 15 menit, 30 menit mungkin untuk mencari dan melihat fisiknya. Dan itu pasti akan juga menjadi hambatan ya dalam bisnis proses di saat di mana semua harus serba cepat. Yang ketiga adalah dokumen fisik itu hanya mungkin diakses oleh 1-2 orang saja. Jadi kalau hard copy fisik ya kalau satu orang mau membutuhkan, departemen A butuh, departemen B butuh, tentu dia waktunya hanya bisa digunakan untuk orang yang mendapatkan itu saja. Sedangkan mungkin ada pihak 3, pihak 4 yang membutuhkan dokumen yang sama, harus bergantian. Dia harus menunggu ya. Si A selesai dulu, baru dokumennya bisa kita transfer, atau dokumennya si B selesai dulu, baru kita bisa lakukan analisis. Jadi ini pasti akan sangat menjadi problem ketika dokumen pun sudah diindeks dengan baik. Lalu permasalahan berikutnya adalah dokumen pada proses bisnis. Nah, ini yang paling sering ditemukan, yang saat ini kita menjadi problem kendala ya. Pertama, proses fisik. Semua sangat tergantung akan waktu dan kesediaan seorang untuk menyetujui ya. Misalnya atasan. Atasan ada di lokasi A, lokasi B, apalagi sekarang di era pandemi di mana semua orang harus work from home rata-rata. Kita harus menunggu atasan kita menyelesaikan dokumen itu. Harus move dari poin A ke poin B. Belum waktu perpindahannya, belum persetujuannya gitu. Dan ada kemungkinan juga terlewat. Mungkin atasannya sedang atau verifikatornya sedang mungkin sedang isolasi dan sebagainya, sehingga itu membuat dokumen itu menjadi terhambat dan terlewat. Lalu proses manual akan sangat memakan waktu tadi ya, didistribusi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dibutuhkan adanya pelatihan untuk menjaga agar tim pelaksana bisa selalu ikut prosedur. Misalnya si A atau dokumen carrier-nya sedang digantikan oleh person lain, dia harus tahu poin A, poin B, poin C bagaimana dokumen ini bergerak. Kalau dia terlewat, otomatis akan SOP-nya tidak terpenuhi. Dan ini menjadi kendala jika dokumen memang masih dalam proses fisikal atau fisik. Nah, terakhir tentu ini yang paling sering kita dengar ya, beberapa kantor misalnya terjadi problem, kemudian ada kerusakan listrik, kemudian terjadi terbakar dan sebagainya, atau mungkin dokumen ini bisa digandakan. Ada orang yang tidak bertanggung jawab datang, dia mengkopir, kalau sifatnya fisikal kita tidak bisa detect kapan dokumen ini digandakan, kapan dokumen ini setelah diduplikasi, itu tidak bisa di-detect. Kemudian sulit memisahkan antara dokumen yang sifatnya rahasia dan tidak. Kita hanya menulis saja di notes-nya ini misalnya top secret begitu ya, kalau di beberapa film kadang-kadang top secret, tapi tetap saja namanya physical dokumen bisa dipegang oleh orang tidak bertanggung jawab dan diduplikasi. Jadi sangat sedikit faktor keamanannya sangat lemah. Kemudian dokumen fisik dapat rusak ketika terjadi bencana ya, mungkin terbakar atau sebagainya. Ya, tentu kita tidak berharap yang terjadi, tapi resiko itu akan terus ada selama dokumen fisik itu tidak di-manage dengan baik. Nah, sudah saatnya dari alasan poin-poin tadi, makanya kita mengambil semacam hipotesis dan resume ya, bahwa saatnya kita bergerak menjadi digital. Karena problem-problem tadi ini yang dulu mungkin di era yang 5-6 tahun lalu masih bisa diselesaikan dengan menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah person yang in charge gitu ya, kemudian kita menerapkan SOP yang sangat ketat, mungkin itu bisa diselesaikan. Tapi di era pandemi sekarang, di era digital, di era revolusi 4.0, akan ketinggalan pasti ketika kita tidak menerapkan digitalisasi secara cepat. Nah, bagaimana kita memulai digitalisasi ya? Jadi ada beberapa fisik dokumen yang akan kita klasifikasi. Ada 2 jenis. Ada yang large format, dokumen sifat besar, gambar drawing, mungkin aset pemetaan, mungkin aset gedung, physical gedung yang sifatnya large scale, atau mungkin data logging yang terus kita lakukan updating yang mungkin size-nya besar. Bisa jadi ukurannya A0, lebih besar dari itu, mungkin A0 plus dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen yang size-nya besar atau mungkin bisa jadi berbentuk poster, image yang memang memiliki nilai properties yang sangat tinggi, ini harus juga digitalisasi dengan large format scanning. Lalu ada dokumen yang sifatnya small size ya, buku yang A4, kemudian kertas filing yang sifatnya dokumen movement, ini juga harus digitalisasi dan ada 2 flow. Jadi ada 2 flow yang akan kita sharing pagi hari ini. Bagaimana mendigitalisasi sifatnya fisikal yang large format dan yang book scanner. Baik, saya mulai dulu untuk sharing sedikit mengenai bagaimana pemanfaatan solusi untuk bergerak digital menjadi dari dokumen yang sifatnya besar atau large format scanning. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Jadi scanner atau large format scanning ini mungkin beberapa orang ada yang bisa melakukan dengan kamera HP ya sekarang. Dia mau foto, kemudian meng-capture. Tapi make sure bahwa data yang didapatkan apakah sama kualitasnya atau tidak. Mungkin sebagai contoh sebuah data peta yang ini di Dublin yang sangat historical sekali. Kalau nilai value-nya sedikit saja tidak didapatkan, mungkin informasi di area tertentu ada legend-nya tidak dibaca, ini akan mengurangi nilai dari value si dokumen itu sendiri.
Nah, makanya dokumen harus memiliki data sistem yang baik, yaitu berbasis CCD salah satunya. Nah, ini adalah yang kita gunakan di ColorTrack SG44. Ini adalah berbasis CD atau menggunakan sistem kamera. Nah, di sistem kamera ini make sure bahwa sinyal rasio yang baik itu menghasilkan pencahayaan yang baik untuk dokumen. Lalu fokus depth-nya baik, sehingga kualitas image-nya itu betul-betul terjaga, walaupun dia sangat tua sekalipun dokumennya, kita bisa dapatkan kualitas yang sama dengan dokumen aslinya. Kemudian software-nya. Jadi tidak hanya sekedar meng-capture dan menjital, tapi bagaimana software itu bisa mengolah. Nah, salah satunya adalah di sistem Smartbox Imaging. Ini untuk mempermudah dalam penyimpanan data digital. Jadi ketika sudah di format, kita mau meng-save dalam format data apa, kemudian dokumen kadang sangat-sangat tua, sangat-sangat lapuk. Jadi kualitas image-nya juga kadang sudah memudar. Nah, sistem software harus mampu untuk menjaga agar software itu memiliki kemampuan untuk membaca, ya, meread dokumen sangat tua dan dia mengenhance image quality-nya agar tetap baik dan sama baiknya dengan dokumen asli. Dan tadi ya termasuk dengan memperbaiki data dan kualitas gambarnya. Lalu poin ketiga yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa fitur tambahan yang dibutuhkan. Nah, ColorTrack salah satunya yang sudah menyediakan itu dengan link remote control. Ini problem yang paling umum. Jadi operator dan yang mungkin pemegang arsip, dia harus menjaga kualitas dokumennya. Mungkin tadi dokumen sudah jadi sangat tua, ketika di scan mungkin bisa jadi dia rusak. Maka itu kita membutuhkan melapisi dia dengan laminating atau keras pelapis agar tetap terjaga kualitasnya. Nah, ketika dia dioperasikan oleh satu operator, ini khawatir ketika dia melakukan scanning tidak dijaga dengan baik, akan membuat data menjadi rusak. Nah, tapi dengan link remote control ini, operator bisa stay di komputer, make sure settingan dokumen betul, dan operator yang satu lagi bisa ada di alat dan dia make sure bahwa dokumen terbaca dengan baik. Ini adalah feature remote control. Lalu ada ketinggian dokumen. Ya. Dokumen bisa jadi tadi saya bilang ditambahkan dengan ditambahkan dengan pelapis kertas untuk menjaga kualitas. Nah, dia harus ada adjustment untuk ketebalan. Nah, ColorTrack mampu mengadjust tinggi rendahnya dokumen. Lalu ada tanpa warm up agar cepat ya tentu. Kemudian sudah menggunakan teknologi LED agar lifetime-nya lebih lama, tidak perlu harus banyak replaceable. Lalu yang paling penting adalah adanya onboard memory. Nah, ini paling penting, adanya 2 GB onboard memory sehingga ketika desktop atau PC sedang mungkin memproses, si alat sudah mampu men-storage datanya. Baik, kemudian kita masuk ke bagaimana sih mengolah dokumen yang sifatnya data fisikal yang sifatnya buku, dokumen harian, form, dan lain sebagainya, dan ijazah mungkin, yang semuanya masih bersifat fisikal, sertifikat. Nah, ini nanti saya akan dibantu oleh rekan saya pagi hari ini, oleh Mas Ganes Pradito. Selamat pagi, Mas Ganes. Pagi, Mas Ganes. Selamat pagi, Pak. Ya, Danang. baik. Thank you. Mas Ganes ini sedikit saya ceritakan profil beliau. Dia adalah dokumen archiving spesialis di PT Datascript. Pengalaman dia sudah sangat lama. Mas Ganes sudah lebih dari hampir 10 tahun lebih ya, lebih bahkan di support dari engineer. 2011 sih. Oh, dari 2011 ya, betul. Sebagai engineer untuk CAD and Solution. Kemudian background beliau adalah di computer science ya. Dia bidang beliau adalah untuk IT dokumen. Baik, sebelum mulai Mas Ganes izin juga ke Bapak dan Ibu sekalian bahwa nanti kita ada kuis juga nih. Jadi jika nanti ada pertanyaan, kemudian kita ada sesi kuis di mana nanti peserta yang menjawab dengan benar akan mendapatkan voucher GoPay dari Caesar dan ColorTrack. Baik, silakan Mas Ganes untuk memulai sharing bagaimana pemanfaatan book scanning untuk dokumen buku atau sertifikat tadi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Danang. Oke, sudah tampil Mas, tinggal di full screen. Selamat pagi Bapak. Silakan. Siap. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ganes Pradito, support engineering dari PT Datascript. Pada webinar ini saya akan share mengenai cara mudah memanfaatkan teknologi untuk melakukan digitalisasi. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Danang ya, mengenai pemanfaatan dan juga garis besar dokumen itu seperti apa, dan juga bagaimana melakukan digitalisasi menggunakan scanner yang berupa LAS format ya, yang tadi sudah dilakukan pemaparannya oleh Pak Danang. Nah, di saat era seperti ini, di era digital, apalagi di era pandemi seperti ini, menghadapi era new normal ya, semua orang itu pasti ingin serba cepat, maunya itu semua dalam genggaman, dan dapat dimanfaatkan
di mana saja, kapan saja, tapi harus mudah implementasinya. Itu semua orang pengen seperti itu. Oke. Nah, seperti diketahui, di sini ada bermacam bagai dokumen yang ditampilkan seperti lukisan, buku pelajaran, sertifikat tanah bahkan, dan juga lukisan anak, sampai pun artefak-artefak kuno, buku-buku tua, majalah, bahkan sampai gambar besar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang itu bagaimana cara melakukan digitalisasi dengan teknologi yang saat ini sudah banyak tersebar di saat ini ya. Lalu di sini saya akan menampilkan bagaimana salah satu pemanfaatan teknologi untuk profesional muda ya, contohnya seperti ini. Mas Ganes suaranya belum masuk, mungkin bisa di set screen lagi, kemudian diaktifkan sound-nya. Mas Ganes, suaranya belum masuk, suara videonya. Ya. Suara videonya belum masuk, mungkin bisa di. Suaranya nggak masuk ya? Ya, belum diaktifkan kayaknya di menu apa sound-nya. Boleh di stop share lagi terus diaktifin. Oh, sebentar. In addition, with Sony HD camera, Caesar can guarantee the high quality of scanning. Okay, sip. With embedded OCR function, Caesar can make image editable with one click. With the innovative visual presenter function, Caesar can output 1080 video at 30 frames per second. Caesar is a smart scanner based on cloud computing and IoT technology. No matter where you are, in office or at home, no matter what they are, financial invoices, business contracts, or private collection books, Caesar can always help you scan easily and efficiently. Memories are fragile. What if you could perfectly preserve your childhood memories? What if you could capture every detail of your creations? Introducing the Caesar Aura Scanner. Able to create the most optimal digitization intuitively in a scanner that lets you scan anything. But most of all, we wanted to create a scanner that fits seamlessly into your work and life. A scanner so smart and intuitive that it enables you to retain the knowledge, memories, and creations in precise and beautiful detail. Halo semuanya, dengan memanfaatkan teknologi digital, kegiatan kita dapat dengan mudah dikerjakan loh. Contohnya, aku nge-share buku resep masakan ini ke teman-teman aku. Bukunya apa nih? Gue share ya. Oh iya, bentar gue lihat dulu ya.
scan bukunya, terus di-share deh. Ternyata gampang ya. Caesar Ara, the smart scanner. Oke, dengan kita barusan saksikan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang cukup mudah digunakan. Siapapun bisa melakukan dan siapapun bisa memanfaatkannya. Contohnya, ini di salah satu perpustakaan di salah satu universitas di Jakarta yang sedang memanfaatkan teknologi ini. Selain bisa scan buku dokumen, scanner ini juga dapat pula melakukan scan atau pemindaian buku. Contohnya memindai misalnya skripsi dari yang sudah disimpan di dalam perpustakaan ini, dan juga buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan tersebut yang memang tidak ada file digitalnya. Jadi dengan mudah memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan proses digitalisasi. Nah, ini juga ada salah satu contohnya, misalnya di ruang audiovisual, misalnya kalau misalnya ada dokumen-dokumen tua di perpustakaan, misalnya kita bisa lakukan proses digitalisasi untuk memanfaatkan teknologi ini. Oke. Nah, dengan adanya layar kecil pada bagian atas scanner, ini cukup memudahkan kita untuk melakukan pemindaian atau scan dokumen sebelum kita melakukan pemindaian. Jadi sebelum kita scan itu dokumen itu secara real time itu terlihat. Jadi ini akan membuat kita pede lah ya untuk hasil scan itu akan lebih bagus. Dan juga dengan adanya chip yang mumpuni dalam scanner dan dalam scanner ini proses pemindaian juga dapat dilakukan dengan mudah dan pastinya juga cepat. Bahkan untuk melakukan scanning dalam satu tampilan itu bisa dengan 1,5 detik saja dia sudah bisa menampilkan hasil yang cukup bagus. Oke. Dengan menggunakan kamera yang diusung oleh Sony, yang tentunya ini hasilnya juga pasti akan cukup bagus ya dalam proses pemindaian dan juga bisa kita gunakan dalam penyimpanan dalam bentuk digital. Dan juga dengan tidak adanya shutter pada optik, ini memudahkan kita dalam perawatan scanner ini atau bisa dibilang low maintenance. Karena dalam optik scan-nya ini tidak menggunakan shutter, tidak seperti kamera untuk fotografi ya, yang menggunakan shutter, yang dimana kalau ada shutter itu pasti ada maintenance untuk shutternya sendiri. Nah, sama halnya dengan scanner large format tadi yang sudah kita dengar dari Bapak Danang. Teknologi ini juga menggunakan software scanning yang khusus yang agar kita bisa menggunakan ini secara maksimal dan mendapatkan hasilnya pun akan maksimal. Nah, yang pertama, saat kita melakukan scan atau pemindaian dokumen, dengan adanya fitur-fitur seperti auto cropping atau professional trimming, ini akan memudahkan kita dalam proses pemindaian, di mana proses ini akan melakukan secara otomatis melakukan crop sesuai dengan dokumen yang kita pindai, dan juga dapat melakukan penyesuaian arah sesuai dengan yang dokumen yang kita scan. Maksudnya itu penyesuaian bentuk dari dokumen itu sendiri. Ada pula fitur flattening dan juga smart paging, yang mana pada fitur ini juga dapat memudahkan kita dalam melakukan pemindaian pada buku atau dokumen-dokumen yang di mana tidak dapat dilakukan pembongkaran di dokumen, seperti misalnya sertifikat tanah yang tidak mungkin saat kita scan itu harus kita bagi per lembar itu yang tidak akan mungkin.
Seperti itu. Yang mana kalau dulu kita suka menggunakan scanner flatbed ya kalau untuk scan buku, atau kita bisa menggunakan zaman dulu itu pakai fotokopi untuk melakukan scan buku. Nah, di sini untuk teknologi yang saat ini, dengan kemajuan teknologi ini semua dapat dilakukan dengan book scan atau scanner buku yang memang dirancang khusus untuk melakukan pemindaian dengan mudah dan cepat tanpa harus membongkar atau membongkar buku seperti itulah. Dan auto flattening di sini itu memudahkan kita dalam scan buku yang tadinya buku itu ada lengkungan seperti ini atau curve, itu secara otomatis dibaca oleh software scanner ini akan melakukan flattening, jadi meratakan dokumen setelah kita melakukan scan. Dan juga memudahkan kita untuk scan ini, jadi dia auto pagingnya, jadi secara otomatis membuat bagian kanan dan bagian kiri dari buku ini secara otomatis terpisah dan menyesuaikan dengan jenis dokumennya. Seperti itu. Nah, bagaimana bila kita akan melakukan editing dengan banyak dokumen yang sudah di-scan. Misal kita akan melakukan cropping secara manual atau merubah kecerahan pada dokumen, atau bahkan merubah hasil scan kita dari yang berwarna menjadi black and white atau hitam putih. Dengan adanya fitur batch edit, ini memudahkan kita dalam proses editing. Jadi saat kita melakukan editing, tidak perlu satu persatu dokumen harus kita edit, tetapi hanya dengan satu kali edit saja, semua dokumen yang sudah kita tandai atau kita marking, itu akan secara otomatis diedit melalui fitur batch edit ini. Jadi ini akan memudahkan kita bila kita melakukan scan banyak, misal scan buku, satu buku itu misal ada ratusan lembar, ingin kita cropping atau ingin kecerahannya kita ganti, kita tambahkan atau kita kurangkan, itu tidak harus semua lembar dokumen itu harus kita edit. Jadi hanya lembar-lembar awal saja yang kita sesuaikan, lalu lembar-lembar selanjutnya akan mengikuti secara otomatis settingan yang sudah kita buat di awal. Dan juga untuk ekspornya sendiri, di sini berbagai macam tipe dokumen sudah didukung ya, seperti adanya PDF, JPEG, bahkan yang menarik di sini itu di software Caesar ini sampai bisa ekspor langsung ke file Word atau file Excel. Nah, ini cukup unik karena di dalam software ini sudah include dengan software OCR. Jadi OCR by AB dia memang sudah include di dalam software ini. Ini menjadi keunggulan dari scan buku. Salah satu software dari scan Caesar ini. Untuk SmartKit di sini, ini merupakan salah satu contoh ya, contoh dari gambar fitur tilt correction atau cropping yang ada. Bila kita meletakkan dokumen, misalnya dengan miring, maka secara otomatis sistem akan membaca. Jadi secara pintar software ini akan membaca hasil dari pemindaian secara otomatis akan diluruskan atau disesuaikan dengan dokumen aslinya. Gitu. Dan ukuran file juga sesuai dengan dokumen asli. Jadi untuk file size-nya sendiri menyesuaikan. Misalnya kalau kita scan A4, itu secara otomatis cropping dengan ukuran A4 atau dengan A3. Karena untuk scan Caesar ini, dia maksimal sampai dengan ukuran A3. Dan di sini ada lagi auto flatten dan juga finger quotes removal.
Jadi finger quotes removal ini itu atau kita bisa sebut bagaimana cara menghilangkan jari kita saat kita memegang dokumen saat di-scan. Nah, itu sangat-sangat berguna sekali saat kita melakukan scan dokumen buku ya, terutama saat bukunya itu yang dimana kalau kita tidak pegang itu akan menutup secara sendirinya. Jadi otomatis harus kita pegangkan bukunya. Nah, di software ini dia akan membaca buku itu secara pintar, meluruskan, meratakan, dan juga menghilangkan jari kita saat kita memegang buku saat di-scan ya. Jadi secara otomatis sistem dari software ini membaca jari kita kalau itu akan dihilangkan dan menyesuaikan warnanya dengan warna buku yang kita scan atau dokumen yang kita scan. Dan juga dengan adanya teknologi OCR yang tadi saya bilang, itu kita bisa langsung ekspor ke file Word atau file dokumen. OCR sendiri di sini kalau yang mungkin Bapak semua sudah banyak yang tahu ya OCR itu apa. OCR itu Optical Character Recognize. Ya, jadi membaca teks di dalam dokumen atau file-file yang kita scan. Dengan dukungan hingga 187 bahasa, teknologi ini dapat memudahkan kita bila kita akan melakukan perubahan data pada dokumen yang kita miliki, tapi kita tidak mempunyai file digitalnya. Jadi tinggal kita scan, lalu kita ekspor ke Word atau Excel, kita bisa langsung merubahnya di file Word atau Excel untuk memperbaiki dokumen tersebut. Nah, dengan teknologi yang saat ini sudah berkembang, siapapun bisa melakukan dan siapapun bisa memanfaatkannya. Contohnya, ini ada anak kecil ya yang sedang memanfaatkan teknologi ini. Jadi setelah dia memanfaatkan cahaya dari scannernya, dan juga bisa langsung sekaligus di-scan hasil dari karyanya, misalnya seperti ini. Nah, ini hasil karya dari anak saya ya tadi. Jadi langsung saya scan, ini saya bisa langsung arsipkan dan saya backup misalnya ke Drive atau yang sudah saat ini sudah banyak pasti ada Google Drive seperti itu ya. Nah, kita bisa mendokumentasikan dengan hasil yang cukup bagus dan juga ini akan menjadi kenang-kenangan nanti di saat dia misalnya sudah dewasa. Contohnya seperti itu. Nah, misalnya ada untuk bagian kesehatan sendiri, kita bisa memanfaatkan proses digitalisasi di bagian rekam medis misalnya, yang biasanya bila kita ingin berobat ke rumah sakit, itu dokter sudah dapat melihat rekam medis kita melalui komputer atau gadget yang sebelumnya pasti rekam medis ini sudah dilakukan digitalisasi terlebih dahulu. Dan untuk misalnya di bagian konsultan, kita bisa memanfaatkan untuk surat-surat perjanjian, misalnya untuk surat kontrak, sehingga surat-surat tersebut bisa menjadi backup atau mempermudah proses audit yang bila mana memerlukan file atau dokumen tersebut. Jadi misalnya kita secara cepat ingin membutuhkan file-file yang akan diaudit, misalnya 2 tahun sebelumnya, dengan cepat kita bila memiliki file digital, itu akan lebih mempermudah kita merealisasikan atau menampilkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk di perbankan sendiri banyak yang bisa digunakan. Biasanya contohnya bila ada nasabah baru misalnya kita ingin melakukan scan, nah itu dengan mudah kita lakukan digitalisasi dengan teknologi book scan ini. Ini sudah banyak di perbankan yang digunakan seperti di Bank Mandiri, Bank BNI seperti itu ya. Dan di finance, bila kita ada pembukuan bulanan, file-file yang sudah digitalisasi akan mempermudah pekerjaan ini. Untuk kegiatan pendidikan, di tengah pandemi seperti ini,
teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan misalnya e-learning. Selain untuk melakukan scanning, alat ini juga bisa melakukan visual presenting. Jadi buku, misalnya buku LJK yang misalnya kalau sebelum pandemi kita bisa, para guru itu bisa menerangkan secara langsung. Tapi di era pandemi seperti ini, buku-buku pelajaran itu menerangkannya itu akan sulit. Jadi bagaimana kita harus menampilkan pelajaran itu dari buku-buku pelajaran. Misalnya dari teknologi ini kita bisa menampilkan buku tersebut, kita langsung saja kita taruh di bawah scannernya. Dengan fitur visual presenting kita bisa menampilkan misalnya di Zoom langsung menampilkan buku tersebut secara live seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik pekerjaan kantor, bahkan sampai lingkup penggunaan pribadi. Berikut saya sedikit menampilkan ya alur dokumen, bagaimana dengan cara manual dan digital. Gambar alur ini merupakan dipilah melalui cara kerjanya. Misalnya dengan cara manual atau tradisional, ini memerlukan ruangan, bahkan ruang penyimpanannya itu cukup besar bila mana kita menyimpan data yang cukup banyak, dan juga pastinya lemari penyimpanannya itu sendiri juga akan membutuhkan lemari yang banyak ya. Begitu pula dengan yang digital, proses digital sendiri yang pasti dokumennya harus terlebih dahulu kita lakukan transformasi atau perubahan bentuk dari yang tadinya berupa fisik ke dalam bentuk digital. Dan untuk melakukan digitalisasi sendiri kita membutuhkan berupa teknologi yang dapat mempermudah proses seperti misalnya scanner, tadi scanner large format. Jadi sesuai dengan dokumennya kita yang ada, jadi kita sesuaikan dengan alat teknologi yang ada saat ini. Misalnya untuk large format scanner yang mana digunakan untuk melakukan scan jenis-jenis dokumen yang besar, contohnya map, peta, bahkan poster-poster yang besar ya, dan juga lukisan. Bagaimana cara kita untuk melakukan digitalisasi buku atau dokumen-dokumen yang sudah rapuh? Kita bisa gunakan scanner khusus yang untuk melakukannya, seperti scanner buku yang dimana terdapat fitur-fitur yang memudahkan kita untuk melakukan scan atau pendigitalisasian dokumen tersebut, dan juga dari hasil digital ini dapat dengan mudah kita lakukan penyimpanan ke dalam PC atau server untuk menyimpan jangka panjang dan juga untuk mempermudah kita mencari dan menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan seperti itu. Nah, ini alurnya seperti ini. Bagaimana misalnya kalau kita sudah melakukan digitalisasi, lalu kita kita simpan di dalam komputer atau kita gunakan third party software untuk kita menyimpan data dan juga kita bisa mendapatkan kembali dengan mudah hasil-hasil yang sudah kita scan. Nah, di dalam sistem yang menggunakan software DMS atau Document Management System, ini sebagai alat bantu kita sebenarnya. Alat bantu untuk menyimpan dokumen dalam bentuk digital, yang dimana sistem ini akan mempermudah dan dalam penyimpanan dan mencari kembali dokumen digital. Jadi saat kita scan aja, itu sebenarnya masuk dalam PC, lalu kita taruh di Explorer, itu sebenarnya sama saja kita menaruh dokumen fisik di dalam lemari, tapi kita sembarang aja. Nah, beda dengan kalau kita dokumen fisiknya itu kita taruh dalam lemari khusus dan juga ada ruangan khusus, itu sama saja seperti file digital. Jadi kita bisa taruh di tempat atau sistem yang khusus untuk melakukan arsip, archiving dokumen digital seperti itu.
Jadi dengan adanya sistem ini, kita bisa memilah dokumen yang akan kita simpan di bagian atau divisi yang terkait dengan dokumen yang kita butuhkan, seperti itu. Misalnya di bagian keuangan, itu pastikan ada ruangan-ruangan penyimpanan atau pencarian kembalinya itu untuk field atau indexingnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di dalam software pengarsipan sendiri, di sini akan mempermudah kita saat kita mencari dokumen kembali. Jadi saat kita selesai scanning, selesai digitalisasi, itu pasti akan membutuhkan salah satu third party software seperti software pengarsipan seperti ini. Nah, ini misalnya ada salah satu contoh lagi seperti ini. Oke, dengan banyaknya tadi proses digitalisasi, nah di akhirnya kita bisa melihat manfaat dari arsip digital sendiri. Nah, manfaatnya itu pasti bagaimana kita untuk melakukan percepatan untuk menemukan kembali dokumen yang sudah kita simpan, dan juga manfaat selanjutnya kita bisa menghemat tempat. Dengan adanya file digital, kita bisa menyimpan file itu di dalam server yang jutaan file itu hanya dengan misalnya satu rak-nya server itu sudah cukup, misalnya seperti itu, dibandingkan kita menyewa misalnya 2 lantai dengan full lemari, nah, seperti itu untuk dokumen fisiknya. Dan juga kita dapat dengan mudah berbagi arsip dan meningkatkan keamanan dokumen itu sendiri. Seperti itu, Pak. Nah, ini sedikit tambahan dari saya, bagaimana kita melakukan pendigitalisasian yang mana dokumen itu sudah rapuh, ya, atau dokumen-dokumen kuno, misalnya naskah kuno, yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, di sini kita juga memerlukan teknologi atau scanner yang juga khusus untuk menangani file-file yang tidak bisa kita handle dengan mudah, ya, misalnya atau dokumen-dokumen lama yang sudah rapuh. Nah, ini diperuntukkan untuk misalnya dokumen-dokumen tua yang cukup besar, ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi seperti ini. Cukup sekian dari saya atas kesempatannya untuk dari presentasi yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, Pak Danang, saya kembalikan ke terima kasih moderator. Mas Ganes atas sesi sharingnya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi Q&A. Bila ada pertanyaan, silakan untuk langsung mengisi di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tapi ini sudah ada yang masuk, ya. Nanti akan coba kita jawab. Dibantu Mas Ganes. Oke, dari Pak Daniel, dari arsipasi ahli pertama di Ditjen Kementerian Hukum dan HAM, ya.
Kami punya arsip peninggalan Belanda berupa arsip daktiloskopi atau slip sidik jari. Apakah perlu data slip scanner yang bisa membaca slip sidik jari? Mungkin Mas Ganes bisa kasih ini Mas solusi untuk yang kayak sidik jari gitu ya. Ya. Kita kan juga pernah melakukan, saya rasa data juga untuk medical ya, hampir mirip ya. Ya. Mungkin untuk sidik jari ya Pak ya. Untuk dari sidik jari sendiri, misalnya itu kan kalau ingin untuk membacanya dari pemindainya sendiri, itu sebenarnya untuk pemindainya kita untuk cukup membaca dari pemindainya untuk menjadi digital. Tapi untuk membaca sidik jari ini punya siapa, ini sidik jarinya siapa, itu mungkin ada software sendiri yang nantinya setelah digital itu sudah jadi digitalkan, misalnya file fisiknya itu sudah digitalkan, mungkin di dalam software lain atau third party, misalnya tadi yang saya tampilkan itu kan ada software arsip. Nah selain itu mungkin ada software untuk membaca atau merecognize dari sidik jari, mungkin itu bisa dipakai juga nanti setelah digitalkan. Seperti itu sih Pak. Tapi untuk softwarenya sendiri membaca sidik jari di DataScript sih saat ini sih belum ada ya Pak ya. Tapi untuk melakukannya itu lebih baik pastikan kita melakukan proses digitalisasi sebelumnya dulu, terlebih dahulu seperti itu. Jadi prosesnya adalah kita meng-capture dulu data fisiknya ya. Mungkin paper yang tadi ada data sidik jari tersebut, maka nanti kita archive dulu, baru nanti dibutuhkan third party software tambahan yang bisa mereading masing-masing data fingerprint-nya ya Mas. Betul Pak. Oke, baik. Terima kasih, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari, terima kasih Pak Sunarto dari DataClick. Pak Aryo, TB. Berapa ukuran maksimal yang bisa di-scan? Mungkin bisa diinfokan untuk masing-masing tadi yang kita paparkan ya Mas Ganes, ada color track, G44 dan misalnya kalau untuk color track sendiri, dari color track sendiri dari ukuran 24 inch sampai dengan ukuran 44 inch. Jadi itu bervariasi dari ukuran A1 sampai A0+. Dan untuk scissor sendiri, dia maksimal scan-nya itu A3. Seperti itu. Dan yang terakhir tadi, yang saya tampilkan, misalnya kalau memang untuk khusus yang dokumen kuno, itu bisa sampai dengan A0 untuk scan bukunya. Oke, thank you Mas Ganes. Banyak sekali pertanyaan masuk nih. Kemudian, kalau harga, dari Pak Idris nih. Ya, nanti harga kita bisa hubungi. Nanti tim kami akan hubungi Bapak ya Pak, untuk informasi harga. Tapi kalau produk color track dan Cezur sudah ada di LKPP sih, jadi bisa dicek harganya di e-katalog LKPP. Kemudian untuk permasalahan dokumen atau buku yang di-scan, apakah ada aturannya dari Pak Sunarto? Oh, tadi pertanyaannya, Mas, mungkin apa aturan dalam proses scanning yang harus disiapkan? Mungkin itu untuk maksudnya. Aturan scan-nya sendiri sebenarnya kalau untuk ini ditanyakan untuk buku ya. Kalau buku kita lebih condong ke scissor ya. Untuk scissor sendiri aturan scan-nya itu dia sebenarnya ya bukunya itu menghadap ke atas saja. Jadi memang optical dari scannernya ini menghadap ke bawah. Jadi bukunya ini menghadap ke atas saat kita scan, dan juga ukurannya itu tidak melebihi dari A3. Jadi maksimal scan-nya dia H3. Untuk cara scan-nya sendiri, miringkah atau agak sedikit geser itu tidak masalah. Jadi secara otomatis sistemnya ini membaca akan menyesuaikan dengan dokumennya, seperti itu sih Pak. Jadi memudahkan kita dalam proses scan. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih sambungan tadi saya terbaca dari Pak Aryo TB. Berapa sih kecepatan scan per lembarnya? Mungkin untuk Cezur dan scissor-nya sendiri dia bukan per lembar ya, jadi hitungannya per capture. Per capture-nya ini cukup cepat sampai 1,5 detik saja Pak untuk kecepatan scan-nya. Kalau untuk color track? Color track itu di 15
inch itu berapa ini ya? Saya lupa itunya, lupa. Oke, nanti bisa di-share infonya lagi ya, Iya, Mas. itunya. Oke, baik. Kemudian Ibu Maya, oke, terima kasih Bu sudah menginfokan. Betul, kita DataScript memang berpartner dengan beberapa reseller juga, termasuk di LKPP. Jadi jika Bapak Ibu dari instansi pemerintah bisa langsung menghubungi juga beberapa reseller kita. Kemudian Pak Marudit Parulian, saya dari Digital Samanta. Untuk kapasitas server penyimpanan data ada batas minimum dan aftershare-nya bagaimana? Server penyimpanan Kalau data. untuk Oke. penyimpanan data di server sendiri ya, itu sebenarnya tidak ada minimumnya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan dari perusahaannya Bapak ya, atau dokumen yang akan disimpan itu sebanyak apa. Itu pasti kan bisa dilihat nanti misalnya per lembarnya itu misalnya 10 kilobyte. Nah, itu bisa dihitung berapa lembar atau berapa banyak dokumen yang akan di-scan. Itu akan melihat juga ditentukan juga batas dari kapasitas memori dari servernya sendiri. Jadi untuk server ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya Pak Taufik ya. Mau tanya bagaimana cara merestorasi dokumen tua seperti peta yang sudah hampir sobek menjadi file digital. Apakah ada langkah-langkah cepatnya? Nah, sebenarnya kalau file-file yang sudah hampir sobek ya, kalau sudah hampir sobek ini, kalau untuk melakukan digitalisasi, dengan sebenarnya sih caranya kalau dari kita ya, kalau bisa menggunakan misalnya Caltrack, kita bisa menggunakan plastik Astralon misalnya kalau filenya itu besar. Jadi kertasnya itu atau dokumennya itu kita lapisin dulu ke plastik Astralon yang khusus ya. Kita lakukan scanning melalui kertas Astralon. Jadi tidak menambah rusak dokumennya tersebut. Tapi misalnya kalau untuk merestorasinya sendiri, itu di Perpustakaan Nasional ada bagian khusus yang untuk menangani itu. Jadi ada profesionalisnya di sana di Perpustakaan Nasional. Oke. Kalau untuk merestorasi dokumen ya. Oke. Baik, kemudian terakhir, terima kasih dari Pak Taufik. Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Pak Benwell Wampi. Beliau mengatakan, ya sudah pernah menggunakan atau mendemokan Cezur, tapi bisa men-scan uang. Dan akhirnya failed. Nah, apakah bisa Cezur tidak men-scan uang? Nih? Pernah ada case seperti ini, menarik juga nih. Men-scan uang atau bisa dibaca. Ya tentu semua dokumennya bisa terbaca ya fisiknya. Ada pengalaman mungkin Pak Ganes? Kalau untuk uang sendiri kan dia bentuknya agak kecil ya. Jadi kalau memang untuk detail, jadi itu kita sarankan menggunakan misalnya scanner Caltrack ataupun tadi SMA dokumen yang benar-benar khusus untuk sampai detailnya itu terbaca seperti itu. Sampai ini sorry, di pertanyaan dia supaya tidak bisa nyekin uang gitu. Oh, supaya tidak nyekin uang. Ya. Itu ya gimana ya Pak ya, nggak mungkin sih Pak, pasti bisa. Oke, menarik. Berarti ada juga bahkan printer aja kita bisa ngeprint uang pastinya kan. Itu bagaimana humannya sendiri sih. Oke, mungkin harus ada firmware khusus nih ke depannya. Baik, terima kasih Pak masukannya, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi juga ke depannya. Kalau untuk sudah masuk banyak banget nih, cuman satu lagi deh saya bacakan ya. Dari Prima Dayanti, PT Delta Click. Kalau untuk scanner Cezur ini bedanya sangat jauh, tidak dengan scanner yang biasa. Kalau untuk kelas rumahan atau perusahaan yang hanya dokumen standar, bagaimana? Oh, mungkin perbedaan antara scanner Cezur dengan flatbed yang umum di pasar ya, mungkin itu maksudnya. Perbedaannya ya, kalau untuk flatbed, kalau kita untuk scan buku, itu pasti per lembar. Tapi kalau untuk Cezur, scan buku itu langsung satu bukunya itu langsung kita buka, nah secara otomatis 2 lembar itu akan terbaca dan langsung otomatis juga dipisahkan bagian kanan dan bagian kiri seperti itu. Jadi mempercepat juga proses scanning. Dari flatbed sendiri kalau kita bisa lihat ya, 1 lembar aja membutuhkan beberapa detik. Nah kalau untuk Cezur sendiri, 1 lembar buku itu, misalnya 1 buku halaman itu, 1,5 detik sudah mendapatkan 2 halaman, 2 page lembar seperti itu sih Pak. Oke.
Jadi kecepatan ya, kecepatan scanningnya lebih cepat, Ya, sama kecepatan kita datanya scan, ya. juga lebih banyak yang bisa di capture ya. Maksudnya tidak terpotong dan sebagainya Betul, kalau flatbed ya. Itu bedanya betul. dengan flatbed umum. Ya, Oke, dan terakhir juga deh. kalau buku itu kan tambahan lagi, kalau buku itu kan ada lengkungannya, ada Oh ya, saat ya. kita buka itu ada lengkungan, itu secara otomatis di scissor ini langsung dibuat rata, dan juga garis tengah di bukunya itu secara otomatis dihilangkan. Oke. Jadi kalau mungkin Itu buku menariknya atau yang sifatnya filing itu jadi terbaca secara clear ya, tidak harus. Betul, Pak. Kadang-kadang kalau flatbed kan kelihatan ya lekukannya dan sebagainya. Betul sekali. Oke. Kemudian, wah sorry nih, sebenarnya bayangan makin banyak dan bagus-bagus pertanyaannya. Saya coba angkat deh satu lagi. Oke, Pak Sunarto deh dari STPN. Berapa persen kesesuaian hasil OCR dari Caesar Scanner, misalnya ET16 Plus, mengingat saat ini ada banyak perangkat lunak konversi hasil scan, namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen asli. Oh, akurasi Oke. OCR-nya. Wah. Akurasi OCR. Yang selama ini saya gunakan, Pak ya, selama ini saya pakai, dari dokumen sendiri, kalau dokumennya juga blueprint atau hasil ketik, itu tidak 100% terbaca ya. Tapi kalau dokumennya juga agak bagus dan di scan-nya juga bagus, itu bisa sampai 95% ke atas, Pak. Akurasi dari OCR-nya. Jadi sangat tergantung dengan kualitas dokumen ya. Atau Betul, Pak. warna atau apa? Ada faktor lain mungkin? Kualitas dokumennya, misalnya kalau misalnya blueprint atau dia hasil ketik, itu tidak akan akurat, Pak. Oke. Oh, seketik itu maksudnya dengan mesin tik ya? Yang Betul. manual. Oke. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi kami catat dari tim kami. Nanti akan kita recap, termasuk ada permintaan penawaran harga. Terima kasih, Pak. Nanti akan di-follow up oleh tim kami. Oke, sorry. Sekali lagi deh mungkin. Pak Marwan nih mungkin. Beliau menanyakan apakah langsung JPEG atau PDF atau ada pilihan lain ya untuk file output-nya? Nah, untuk file output-nya sendiri, JPEG otomatis bisa, PDF itu saat kita scan, kita juga bisa langsung melakukan ekspor PDF, bahkan PDF-nya sampai juga kita PDF searchable, jadi saat OCR-nya diaktifkan, itu PDF-nya juga bisa di searching konten di dalamnya. Dan juga ada format TIFF, Word, sampai ke format Excel. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih juga Mas Ganes sudah menjawab. Nah, sekarang giliran kami yang akan mengajukan pertanyaan, tapi sebagai kuis ya. Nanti akan kita berikan voucher GoPay dari Caesar dan Carotrack. Ada 3 pertanyaan. Baik, kita buka di pertanyaan pertama. Nah, bagi yang memperhatikan akan bisa mudah menjawab. Nah, caranya menjawabnya adalah di kolom chat, Bapak dan Ibu pilih ada 3 pilihan jawaban ya, A, B, dan C. Jadi misalnya pertanyaan pertama ini, kemudian Bapak pilihan abjadnya apa yang benar, A, kemudian diketik juga jawabannya. Jadi tidak cuma A saja, tapi A dan jawabannya. Nah, yang paling cepat menjawab, panitia akan mencatat dan akan memberikan reward-nya, nanti akan kita hubungi. Jadi caranya seperti itu ya, langsung saja ketik hurufnya dan jawabannya. Jadi kalau hurufnya saja tidak kita anggap, atau hanya jawabannya saja tidak kita tulis, tapi harus lengkap. A, jawabannya apa? Oke. Pertanyaan pertama nih, berapa ukuran maksimal, mohon maaf typo, maksimal dari media yang bisa di-scanning oleh Caesar ET18 Pro? Baik, pilihan pertama jawabannya adalah silakan A, A4, B, F4, dan C, A3. Silakan. Baik, langsung masuk, tapi jawabannya harus dengan abjadnya ya. Nah, oke, selamat. Sudah betul. Jawabannya adalah C, A3, yaitu Pak Ibu Maya dari Uniblast. Ya, selamat Bu Maya dari Uniblast. Mohon nanti di DM oleh tim admin kita, dari tim admin kita, untuk men-DM Bu Maya ya, untuk mengecek nomor beliau. Baik, kita maju ke kuis berikutnya ya. Selamat Bu Maya dari Uniblast yang menjawab dengan betul C, A3. Yang kedua, berapa piksel resolusi gambar yang bisa ditangkap oleh Caesar ET18 Pro? Jadi berapa piksel resolusi gambar? Ini mungkin yang tadi sih kalau memperhatikan memang tidak terselet ya, tapi kalau melihat di, mungkin sempat buka di LKPP atau Lexspec-nya bisa tahu nih jawabannya.
Berapa piksel resolusi gambar yang ditangkap oleh Caesar ET18 Pro? A. 16 megapiksel, B. 18 megapiksel, dan C. 24 megapiksel. Silakan menjawab. Yang mana yang betul? Nah, Bapak Taufik. Oke, betul ya. Selamat buat Pak. Sorry. Oh, kalau di saya, oke Pak Taufik ya, betul. Enggak, itu ada kurang Oh iya MP-nya betul. itu. Pak, klik hanya B18 saja. Terima kasih Ya, Mas Ganes. Yang itu betul 18 MP. Nurma Pantero. Oh ya, selamat Bu Nurma dari PT Pantero. Baik, berarti tadi Bu Melis dan Bu Nurma. Selamat Bu Nurma dari PT Pantero. Nanti akan kita hubungi. B18 MP, betul. Ingat, harus lengkap ya. Jangan ada yang kurang. Baik, terakhir nih, pertanyaan ketiga. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa ikuti ya. Pertanyaan ketiga kita. Berapa ukuran maksimum lebar media yang dapat didigitalisasi oleh Caltrek Smart LV SGI 44? Nah, berapa ukuran maksimumnya ya? Lebar, ukuran maksimum lebar medianya. Siap-siap, cek jawabannya. 1, 2, 3. Ya, A 44 inch, B 45 inch, dan C 46 inch. Akan belum ada yang masuk nih jawabannya. Enggak, udah. Oke. Siapa nih? Kalau saya Muhammad lihat Ilham. ini Muhammad Ilham. Oke. Iya, Muhammad Ilham. Cepat sekali, maaf. Kurang I-nya tuh, Pak. Oke. PT Elang Dimensi, yang benar. Oh ya, PT Elang Dimensi. Oke, selamat dari Pak Kurniawan ya. Kurniawan dari PT Elang Dimensi Nusantara. A 44 inch, betul Pak. Jadi jawabannya selamat adalah Pak Kurniawan yang jawabannya betul dan tulisannya betul ya, sesuai dengan ini. Incinya INCHI. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Tadi bagi para pemenang kuis, Pak Kurniawan, kemudian dari PT Pantero, dan Ibu Mela dari yang awal tadi. Mohon maaf saya terlupa. Silakan menghubungi rekan saya, Pak Musmukandar, di 0822-2688-2350. Kontak beliau, katakan saja sebagai pemenang. Nanti kita akan cek. Bapak dan Ibu sekalian berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000 atas dari Caesar dan Caltrek. Kemudian jika ada ingin membutuhkan materi, mungkin materi yang tadi disajikan oleh Pak Ganes mungkin dibutuhkan atau ingin mendapatkan soft copy-nya, silahkan DM akun Instagram kita di Facebook, di Datasheet Surveying, atau di Instagram kita di Datasheet Surveying. Jadi silahkan follow, DM saja ke admin, katakan kita membutuhkan materi, nanti kita akan share linknya di DM masing-masing Bapak Ibu di Instagram dan Facebook. Nah, akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada yang kurang jelas atau informasi yang mungkin Bapak Ibu masih ingin tanyakan, silahkan menghubungi rekan saya, Pak Bambang Hartono, Pak Dwi Sandia, dan Pak Sigit Nursayono. Sekali lagi, terima kasih Mas Ganes atas paparannya hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas atensi dan perhatiannya selama kurang lebih hampir 1,5 jam. Kita saling berinteraksi. Semoga informasi yang hari ini kita sampaikan bisa bermanfaat dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi dan berinteraksi langsung dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga ucapkan selalu sehat, jaga protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Ganes, thank you. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.